Halo teman-teman pemuda, senang dapat menjumpai teman-teman dalam acara Youth for Christ. Nah, renungan kita kali ini berjudul Kelicikan Hati yang didasarkan pada Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-18. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman ini terus membentuk kami dan menjadi pelita bagi setiap jalan kami. Berkati kami Tuhan agar kami dapat juga memahami dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman pemuda, yang menjadi pusat refleksi kita pada hari ini diambil dari Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Saya Pendeta Stefani Sohilait melayani di GKI Pondok Makmur, Tangerang. Teman-teman pemuda, apa yang terjadi jika dalam hidup ini kita menemukan ada banyak kelicikan yang muncul dan hadir dalam kehidupan kita? Orang seringkali berbuat sesuka hati, atau sesuka kemauannya sendiri, tanpa berpikir kalau kelicikan adalah hal yang ternyata salah untuk dilakukan. Kelicikan juga mengubah tindakan seseorang yang sebelumnya hidup dalam ketaatan dan juga hidup dalam kebenaran, kini menjadi hidup dengan tidak baik atau juga hidup dengan tidak benar. Nah, bahkan terkadang akibat dari kelicikan yang kita lakukan, orang lain menjadi korban dan harus menanggung akibatnya. Hidup dalam kelicikan pasti berujung pada sebuah kehancuran dan juga pada sebuah penyesalan. Kelicikan juga selalu melukai dan menyakiti hati orang-orang di sekitar kita. Persoalan kelicikan ini juga disoroti secara tegas dalam firman Tuhan pada hari ini. Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa di Yehuda yang memiliki kelicikan di dalam hatinya. Mereka mengandalkan kekuatan dan mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Mereka bahkan rela dan tega melakukan hal apa saja demi untuk kepuasan diri mereka sendiri. Nah, disinilah Nabi Yeremia menegur kelicikan hati mereka. Firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan menyelidiki hati dan perbuatan setiap orang. Tak satu pun luput dari pandangannya. Sebaliknya, setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan menjaga laku hidupnya, dikatakan ia adalah orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman pemuda, orang yang licik hatinya tidak akan pernah tenang dan memiliki ketentraman di dalam kehidupannya. Dia akan dibayang-bayangi dengan rasa iri, rasa benci, dan rasa tidak puas, dan bahkan ada amarah yang hadir dalam kehidupannya. Dia juga terjebak dalam tindakan-tindakan dosa yang juga merugikan orang lain di sekitarnya. Nah, sebaliknya, Tuhan ingin agar kita selalu dapat mengandalkannya dan juga bersedia menjalani kehidupan yang tulus dan juga benar. Dan jangan pernah biarkan diri kita dikuasai oleh yang namanya kelicikan. Karena itu mari kita hidup bukan dengan kelicikan dalam hati kita, tetapi ada Tuhan di dalam setiap hati kita. Amin, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau terus menganugerahkan firman sebagai pelita dalam hidup kami. Biarlah kami diterangi sehingga kami tidak hidup dalam kelicikan hati kami, tetapi kami hidup dalam kebenaran Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hari-hari kami. Inilah Tuhan setiap kami yang mau dibentuk untuk terus dapat hidup di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman pemuda, demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like, dan bagikan kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati.
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.